Jadi untuk meningkatkan IQ itu menurut saya PR ada 3. Dari diri kita, lingkungan kita, atau yang terakhir public government. Yang pertama saya bilang, dari diri kita, personal kita, itu adalah habit. Kita tuh kurang habit untuk membaca. Siap. Dan kita kurang habit membaca itu karena kita kurang perpustakaan di sekolah. Dan identik membaca itu adalah dengan buku akademik. Menurut saya nih ya, menurut saya, bukan menurut orang nih, saya disclaimer dulu. Buku yang harus dibaca sejak anak kecil itu bukan buku akademik yang di rumah, tapi buku ilmu pengetahuan. Karena itu yang saya lakuin ke anak saya. Dan baca buku zaman sekarang itu bukan hanya dari buku fisik, e-book, iPad-nya dikasih buku, bukan hanya YouTube. Kalau memang anaknya nggak mau baca, kasih YouTube yang memang ada tayangan ilmiah, buku. Jadi buku itu bercerita. Kalau memang dia masih TK, ya komik, dongeng. Semakin dia sering membaca, apa yang dibangun di dalam otak anak kita itu adalah kesinambungan berpikir kritikal. Kenapa ini terjadi? Harus ini terjadi karena ini. Nah, kenapa kok anak kita itu seperti ini? Karena mereka bukan terbiasa kritikal, terbiasa menghafal. Itu yang saya kritisi dari awal. Privilege saya di SD Canisius, SD Katolik, itu saya tidak disuruh ngapal. Saya disuruh memahami. Shout to Canisius, Bang Odilur, dan Ursulim. Bukan saya memandang bahwa yang lain enggak. Di Muslim ada Muhammadiyah sama Insan Siddiqiyah. Insan Siddiqiyah itu orangnya masuk akal semua, orang-orangnya orang-orang jenius semua. Jadi yang saya lihat dari SMA yang proper, baik SMA Islam, Katolik, Kristen, atau apapun itu, mereka itu membuat murid untuk memahami, bukan untuk menghafal. Itu yang pertama. Lingkungan. Nah, lingkungan ini yang saya lihat, privilege saya tuh bapak ibu saya pengajar. Luar biasa. Itu yang menurut saya tidak bisa memaksa lingkungan keluarga lain pengajar. Jadi untuk nomor 2 ini bisa dilakukan, bisa enggak. Tapi lingkungan 2, saya akan memberikan saran kepada orang tua yang anaknya gen alpha. Berarti orang tua generasi saya atau generasinya anaknya bapak mungkin ya, yang lahirnya tahun 2010 ke atas. 2014 ke atas. Berarti sekarang masih umur 10 tahun. Ajaklah ngobrol. Kenapa? Karena anak Anda itu bukan mentang-mentang dia anak-anak, mereka tuh nggak bisa paham. Bedanya anak kecil dan dewasa secara kedokteran adalah anak kecil tuh nggak bisa bales omongan, tapi mereka memahami apa yang kita omongin. Jadi kalau Anda ngomong ke bayi, makan, ngomong, mereka tuh paham Anda ngomong apa. Dan anak itu copycat dari orang terdekat. Jadi kalau anaknya hobi ngomong kotor, itu jelas. Iya. Kalau orang tuanya nggak ada, berarti circle-nya dia. Anak tuh copycat. Jadi ajaklah ngobrol. Dan karena anak keinginan tahunnya gede, kasih tahu Anda tuh cari uang dari mana. Nah ini kan tentatif. Yang membuat saya berubah di SD itu adalah ketika orang tua saya mengajak saya ke kantor. Jadi saya tahu bapak si ibu saya tuh ngapain, cari uang tuh ngapain. Itu akhirnya yang saya lakukan ke anak saya. Anak saya tuh saya ajak ke kantor nih, papamu kayak gini, kok di rumah sakit gini, dokter tuh gini. Dan akhirnya itu yang mengakibatkan anak akan paham bahwa hidup ini butuh uang. Dan anak tuh akan merasa dianggap karena diajak ngobrol terus. Jadi mereka belajar kosakata tuh dari orang tuanya. Nah yang saya lihat di beberapa parenting, udah belajar belum? Gak PR ya? Apet? Rewel terus kamu. Papa capek kerja, berisik. Jadi anak tidak diberi kesempatan buat ngomong. Akibatnya apa? Di masa yang dewasa, anak nggak berani berpendapat. Itu alasan kenapa tidak semua anak Indonesia jadi storyteller, Pak. Karena ketika di keluarga aja mereka nggak dikasih kesempatan ngomong. Baru ngomong dikit, tukang bantah kamu. Durhaka kamu jadi anak kecil. Padahal baru cuma ngomong, Pak Doraemon. Nggak gitu lah. Jadi anak kecil itu, karena mereka belum bisa membedakan baik dan buruk, mereka tuh sangat vokal, jadi polos. Karena terjadi di anaknya temanku. Ini om-om yang suka ngomong-ngomong aneh-aneh, jancok-jancok di YouTube ya. Habis itu saya nutup tato. Karena mulai anak-anak teman saya itu mengkritisi saya. Muncul di TikTok. Pak Tirta, dulu rambutnya pink. So, dulu saya nggak mikir itu. Ternyata saya tuh berpengaruh ke mereka. Jadi itu nomor 2. Yang nomor 3,
Kalau nomor 1 sudah habit membaca, lingkungan keluarga, government. Government ini paling penting adalah sistem pendidikan kita itu harus diubah, bukan soal ranking atau apapun ya. Tapi menyamaratakan kualitas pendidikan itu dulu. Terserah mau caranya gimana tuh, saya yakin yang tahu pasti ahli-ahli S3, PhD, pembuat kebijakan. Tapi sebagai saya orang yang mengajar kuliah umum, part-time, kualitas pendidikan kita itu masih tidak rata. Selama sekolah negeri dan sekolah swasta masih dibandingkan, selama sekolah di Pulau Jawa dan di Papua masih dibandingkan, itu gap of knowledge-nya akan sangat tinggi. Kalau mau negara kita maju, generasi emas 2045, habiskan anggaran untuk menyamaratakan kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Selesai Pak masalah. But, ini prosesnya panjang Pak. Pendidikan itu 12 tahun. Jadi artinya kalau misalkan Presiden A, misal si A gitu, saya nggak mau foto ini ya, si A. Misalkan si A ini jadi Presiden, programnya ingin SDM, hasilnya itu baru kelihatan di tahun 12. Setelah mereka lulus SMA. Nah, nggak ngerasain loh Pak. Yang akan merasakan hasilnya adalah presiden yang di tahun ke-12. Kalau dia menang 2 periode berarti 10 tahun, ya dia membangun. Jadi kalau kita membangun SDM, itu hasilnya jelas. Jepang, Korea, Finlandia, Eropa, itu SDM. Tapi hasilnya itu tidak bisa dirasakan di 10 tahun. Tahun 12. Nah, komitmennya berani nggak di situ? Di situ saya diskusi dengan salah satu teman-teman politik. Berat. Karena nggak bisa dijadiin bahan campaign. Why? Kembali lagi, marketnya itu menilai kalau pemimpin sukses itu dinilai dari hasil fisik. Hasil fisik itu sulit. Nah, pendidikan kan intangible. Betul. Fisik itu kan tangible, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dirasa. Pendidikan itu intangible. Aset intangible. Jadi hasilnya baru kerasa setelah 12 tahun. Nah, kalau yang nomor 2 ini jadi, nomor 3-nya enggak, yang ada jomplang. Jadi nanti ada yang IQ-nya 140, ada yang 50. Itulah yang terjadi kenapa average Indonesia 78, karena outlier-nya ini dikit. Jadi orang pinter ya jadi outlier, yang bawah ini 50-70. Karena mereka tidak tahu harus ngapain. Yang bisa membuat itu adalah government. Bukan hanya menterinya, tapi pemimpinnya. Pemimpinnya diturunkan ke gubernurnya, diturunkan ke bupati, wali kota, itu harus ada roadmap yang jelas. Yuk, kita duduk bareng. Kita nih kalau nggak ramayatan pendidikan kayaknya 2036 remuk nih, guling nih kita. Jadi gimana nih? Dah, kita partai beda-beda nih bro. Yuk. Gue punya roadmap. Ini roadmap gue. Tapi roadmap gue ini tidak akan bisa dilaksanain. Ini saya ngomong bahasa anak muda ya, Pak. Roadmap gue ini tidak akan bisa dilaksanain sama saya. Yang manain kalian nih. Kalau kalian yang menang atau kalian yang menang atau kalian yang menang. Tapi kompak dulu nih, roadmap ini jalan bareng yuk. Tiap ganti pemimpin roadmapnya ganti. Tiap ganti pemimpin roadmapnya ganti. Tiap ganti pemimpin pendidikannya ganti. Ya kan pusing. PPDB kemarin. Nanti ini ganti lagi. Nah, pergantian itulah yang membuat gurunya pusing bedos. Ini belum kita bahas mengenai gaji guru, honorer dan kawan-kawan ya Pak ya. Baru bahas mengenai roadmap. Nah, 3 ini menurut saya sebagai praktisi yang penikmat pendidikan, salah satu penikmat privilege, itu yang akan membuat PISA skor kita naik dan IQ kita naik.